Ya pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar terhadap sang istri Lesti Kejora berakhir anti klimaks. Setelah sang suami resmi ditahan penyidik, Lesti justru memilih mencabut laporan polisi setelah mencapai kesepakatan damai. Meski demikian, Rizky Bilar tetap ditahan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pasca Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, Lesti Kejora sang istri justru mencabut laporannya. Pencabutan laporan dilakukan setelah Lesti dan Bilar mencapai kesepakatan damai yang tertuang dalam selembar surat dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasangan yang menikah pada bulan Agustus 2021 ini sudah sepakat tidak melanjutkan kasusnya ke jenjang yang lebih jauh. Meski laporan telah dicabut, namun Bilar tetap ditahan. Tim kuasa hukum Bilar memohon restoratif justice kepada penyidik karena keduanya sudah saling memaafkan dan ingin membina rumah tangga yang lebih baik. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan nangis-nangis. Masih diumumkan juga, sudah mau damai. Ada dua orang mau berdamai, kok dibikin ribut? Coba bayangkan kalau tiba-tiba tidak jadi damai karena diumumkan begitu. Sekarang pun masih ditahan. Di sisi lain, dukungan Lesti dan Bilar untuk hidup bersama kembali datang dari sahabat mereka, Isa Zega. Mohon kasih support, seperti doa-doa mami yang sebelumnya, jangan sampai berpisah. Kalau bisa ya diselesaikan masalah besar, dikecilkan masalah kecil, dihilangkan. Sementara itu, penyidik baru bisa memutuskan pada hari ini usai dilakukan gelar perkara tentang restoratif justice. Jika memang ada perdamaian, kemudian ada pencabutan untuk perkara, nanti itu lagi diproses. Jika penerbitan surat penahanan sudah kita terbitkan, itu jelas harus kita lakukan. Itu. Untuk yang kemudian hari, nanti kita lihat saja apa yang bisa yang terjadi. Yang jelas penahanan sudah kita lakukan. Sebelumnya, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan resmi menahan Rizky Bilar setelah menjalani pemeriksaan secara maraton sebagai tersangka KDRT. Penahanan Rizky Bilar dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap istrinya. Dari Jakarta, Rani Sajaya, iNews melaporkan. Ya, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia bisa dibilang cukup rumit. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum, pemerhati isu terkait, dan juga pejuang hak-hak terutama dalam kesetaraan gender. Mulai dari stigma yang beredar di tengah masyarakat yang alih-alih melindungi, malah justru menyalahkan korban. Hukuman pun tak jarang permisif terhadap para pelaku, sehingga jarang menimbulkan efek jera. Kasus-kasus yang muncul pun seperti gunung es, korban lebih memilih untuk diam daripada mencari perlindungan dan juga memperburuk keadaan. Pemirsa, publik figur yang biasanya dijadikan contoh atau idola masyarakat seringkali bias dalam memberikan pendapat atau menganggap remeh bahaya laten akibat tindak pidana KDRT. Kita bahas bersama dosen pidana dan hukum perlindungan perempuan dan anak Universitas Pamulang atau Unpam, Halimah Humairah Tuanaya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Fani. Selamat sore. Mbak Halimah sudah dengar dong ya kalau katakanlah konklusi sementara dari kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar katanya damai. Tapi dari kacamata pidana sendiri, Mbak Halimah, kasus ini masih bisa dilanjutkan? Begini, kalau misalnya damai, mungkin ya misalnya ada maaf dari korban dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah penghentian penyidikan, penyelesaian perkara begitu, maka harus dilihat lagi dasar hukumnya apa. Karena kan bicara hukum, untuk menghentikan penyidikan, menghentikan proses hukum harus ada dasar hukumnya. Nah sekarang begini, perbuatan yang dilakukan oleh Rizky Bilar ini bukan merupakan delik aduan, itu dulu. Delik murni ya? Ya, ini bukan merupakan delik aduan. Sehingga kalaupun Lesti mencabut laporan begitu ya, ini tidak menghentikan proses pidana gitu. Ini tidak menghentikan proses pidana.
Kalau misalnya mau menghentikan dasarnya apa? Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memang kekerasan fisik ada yang digolongkan sebagai delik aduan. Itu kekerasan fisik ringan yang tidak menimbulkan penyakit, yang tidak menimbulkan halangan terhadap aktivitas kegiatan sehari-hari. Tapi yang telah dilakukan oleh Rizky Bilar kan tidak begitu, membuat Lesti sampai dengan jatuh sakit, dan itu diatur di dalam Undang-Undang PKDRT bukan sebagai delik aduan, sehingga kalaupun laporannya dicabut tidak ada istilah itu sebenarnya, karena ini delik laporan sehingga tidak mungkin dicabut gitu. Jadi kalau kata kuasa hukum, kenapa jadi dibikin ribut, orang pelaku sama korban aja mau damai, tidak berlaku kan dalam aturan hukum di negara ini? Ya, kalau misalnya mau ada istilah mencabut, menghentikan penyidikan, tentu harus ada dasar hukumnya dulu. Yes. Sekarang begini, kalaupun Polri juga ya mau menghentikan penyidikan, tentu menghentikan penyidikan anggaplah menurutnya berdasarkan keadilan restoratif begitu ya. Kalau kita lihat, harus dilihat juga bagaimana peraturan Kapolri-nya. Menurut peraturan Kapolri di pasal 5 disebutkan di sana bahwa kalau misalnya mau menghentikan penyidikan itu terhadap perkara-perkara yang tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Jadi tidak bisa kepada setiap perkara bisa kemudian dihentikan penyidikannya. Nah ini kan sudah terlanjur menjadi isu publik, ya. Karena sudah terlanjur menjadi isu publik, semestinya Polri juga taat akan aturan yang sudah dia buat sendiri, kan gitu. Oke. Jadi sebagai sosok public figure seharusnya ada pertanggungjawaban yang cukup besar ya setiap kali katakanlah memberikan atau melayangkan laporan, kemudian juga ya kata ini berbuat seperti itu gitu, karena semua akan menjadi sebuah isu yang menjadi perhatian masyarakat dan tentunya menjadi presiden tersendiri bagi penegakan ya, Mbak Humaira ya. Betul, betul. Baik, kalau untuk proses mediasinya sendiri seperti apa? Kan rencana ada mediasi antara Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, apakah ini juga akan mempengaruhi proses hukum? Ya, jadi karena ini lagi-lagi adalah delik biasa ya, bukan merupakan delik aduan, sehingga tidak bisa diselesaikan secara di luar pengadilan. Kalau yang tadi disebut ada mediasi, seolah-olah bisa diselesaikan dengan secara berdasarkan keadilan restoratif justice dengan mediasi dulu seperti itu. Ada penyelesaian di luar pengadilan. Terhadap delik biasa itu tidak bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya laporannya sudah masuk juga proses penyidikan, berarti sudah jelas ada tindak pidana, maka prosesnya harus dilanjutkan selama sudah ada 2 alat bukti yang cukup, lanjut terus gitu, tidak bisa dihentikan. Kalau dihentikan dasar hukumnya harus jelas, dasar hukumnya apa gitu. Oke. Jadi tidak bisa mengatasnamakan, ya kan sudah memproses damai, ini kan urusan dalam rumah tangga yang seharusnya bukan urusan negara. Seperti apa kacamata hukum pidana kita saat ini menanggapi pendapat-pendapat seperti itu? Nah ini sebenarnya masalah juga ya, jangan sampai ini akhirnya menjadi edukasi yang buruk bagi masyarakat. Ketika misalnya undang-undang ini, lahirnya undang-undang penghapusan dalam rumah tangga ini kan semangatnya sudah bagus. Yes. Semangat itu untuk mengangkat isu-isu rumah tangga yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang tabu, yang aib untuk diungkapkan di muka umum. Sekarang setelah lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, paradigma itu mau diubah, paradigma masyarakat ini mau diubah, sehingga cara pandangnya berbeda. Cara pandang yang harus kita akui sekarang adalah kekerasan yang terjadi walaupun itu dalam lingkup rumah tangga merupakan isu publik gitu, merupakan masalah publik, karena hukum pidana itu masalah publik gitu. Baik. Sehingga tidak lagi harus dianggap bahwa ini adalah isu privat, aib, lalu kemudian tabu untuk diungkapkan. Kalau ini dihentikan gitu ya, ini malah jadi akan jadi barometer bagi masyarakat luas, akan jadi edukasi yang buruk gitu. Nah, jadi sudah ada undang-undangnya, kemudian juga penegak hukumnya tahu gitu terkait dengan aturan protap ini. Tapi kenapa masyarakat tampak sulit sekali gitu untuk menerima bahwa ini loh sudah ada gitu diatur oleh negara dan berkekuatan hukum secara mengikat seperti itu. Kalau misalnya baca, apalagi terutama yang Mbak Humaira gitu, warganet bereaksi seperti apa terkait dengan kasus ini. Beda gitu dengan apa yang sudah menjadi semangat untuk perubahan. Memang ya,
terkait dengan isu-isu rumah tangga, kita kan menghadapi benturan besar terhadap budaya yang ada di Indonesia, ya. Mau tidak mau kita juga menghadapi budaya di mana masyarakat Indonesia masih memandang bahwa suami itu sebagai kepala rumah tangga yang memiliki derajat yang berbeda dengan istri, dengan perempuan. Sehingga kalau misalnya ada istri yang melaporkan kekerasan yang dialaminya terhadap suaminya, ini dianggap sebagai satu bentuk pembangkangan, istri durhaka dan lain sebagainya. Nah ini kan bahaya sebenarnya. Ini yang harus sebenarnya mulai kita ubah dengan undang-undang, dengan lahirnya undang-undang PKDRT. Paradigma, cara pandang seperti ini harus kita ubah. Harus diubah bagaimana? Ya, jadi dari yang sebelumnya menganggap bahwa ini adalah bentuk pembangkangan, ini harus dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan. Ya, kekerasan yang menyangkut tubuh, menyangkut orang, menyangkut nyawa, menyangkut kemerdekaan, itu harus ditangani secara serius. Tidak lagi dinormalisasi, tidak lagi dianggap biasa, tidak lagi dianggap tindakan istri atau anak yang melaporkan bapak atau suaminya secara pidana dianggap sebagai satu bentuk kedurhakaan, pembangkangan, budaya-budaya semacam itu harus pelan-pelan kita ubah. Gitu. Cara pandangnya pelan-pelan kita ubah. Memang itu adalah satu bentuk ganjalan ya dalam penegakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Tapi mulai dari penegak hukum harusnya sudah mulai sadar bahwa ini adalah perbuatan yang memang harus kita perangi bersama-sama. Dimulai dari penegak hukumnya harus jelas, harus ada kepastian hukum. Gitu. Kalau dari penegak hukumnya sudah pelin-pelan, masyarakatnya bingung. Jadi gitu kan. mungkin Polres Metro Jakarta Selatan sendiri menjadi contoh terbaru atau contoh terkini ya untuk bisa tadi menjadi katakanlah eksekutor utama dari undang-undang KDRT ini ke depannya, karena bikin undang-undangnya juga sulit ya, pasal-pasalnya juga diramu sedemikian rupa, tapi masyarakatnya belum teredukasi dengan menyeluruh terkait dengan pentingnya kita menegakkan pasal-pasal dalam undang-undang ini. Tapi selain kita bicara mengenai undang-undang KDRT tersebut, Mbak Humaira, kita juga melihat bagaimana masyarakat menanggapi isu ini. Kalau dari kacamata perspektif pidana, sejarahnya sampai dengan saat ini, bagaimana Mbak Humaira melihat pandangan hukumnya sendiri terhadap isu terkait dengan KDRT? Pandangan hukumnya terkait dengan isu KDRT. Bagaimana hukum pidana tersebut melihat pergerakan katakanlah bagaimana publik, kemudian juga masyarakat sampai akhirnya banyak sekali perubahan. Jadi ada undang-undang KDRT ini dari dulu sampai dengan saat ini. Oh baik. Jadi begini, seperti yang saya kemukakan sebelumnya ya, awalnya masyarakat Indonesia ini sangat diliputi budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap sebagai punya derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga bentuk-bentuk kekerasan semacam ini dianggap biasa kalau misalnya perempuan yang merasakan. Sebaliknya, jika perempuan yang sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai bentuk kedurhakaan dan lain sebagainya. Lahir undang-undang ini penerapannya nggak mudah. Ya. Penerapannya tidak mudah karena itu tadi berbenturan dengan budaya masyarakat. Sudah berapa belas tahun sejak undang-undang ini lahir sampai sekarang masih banyak masyarakat Indonesia yang bahkan tidak tahu, dan kalaupun tahu masih ragu untuk melaporkan tindak pidana ini. Baik. Nah, bagaimana kalau misalnya hukum pidana ini berbenturan dengan hukum adat? Karena kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekali masyarakat atau kelompok-kelompok yang masih memberdayakan hukum adat sebagai tonggak atau parameter penegakan hukum. Tapi tahan dulu jawabannya Mbak Humaira, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.